Oke, kembali lagi bersama saya Rizky. Kita akan melanjutkan untuk part 2-nya, lanjutan dari kemarin tentang bab akar, pangkat, dan logaritma. Oke, kali ini kita kemarin sudah membahas tentang pangkat, akar, dan kita akan masuk ke logaritma. Nah, logaritma ini disimbolkan dengan log. Nah, ini. Misal A log X sama dengan N. Maka penyelesaiannya gini, sama aja gini. X sama dengan A pangkat N. A log N sama dengan X. Maksud saya sama aja X sama dengan A pangkat N. Misal gini, saya punya contoh. Ini ya. 2 log 16 sama dengan 4. Maka penyelesaiannya X kita tulis dulu 16 sama dengan A hanya 2 pangkat N, N-nya 4. Benar kan? 16 itu kan 2 pangkat 4. Jadi tentang pemahaman untuk logaritma itu juga sesingkat ini, cuma sesingkat ini. Cuma gitu toh untuk logaritma. Jadi mudah, ya cukup mudah sebenarnya. Langsung saja ke contoh lagi. Saya kasih contoh lagi ya. Tiga log 9 sama dengan 2. Berarti menjadi 9 sama dengan 3 pangkat 2. Hanya merubah letak saja. Yang X ini menjadi ini, terus A-nya masuk sama dengan N-nya menjadi pangkat. Terus lagi 5 log 1/125 sama dengan min 3. Maka ini akan menjadi seperti ini. Sama. Kita buat dulu 1/125 ini berapa? Kan 1/125 kan sama dengan itu kan 1/5 pangkat 3. Berarti ini menjadi 5 pangkat min 3. Nanti kita tulis di sini 5 pangkat min 3 sama dengan hanya 5 pangkat min 3. Sama kan? Atau kalau enggak langsung saja kita tulis 1/125 sama dengan 5 pangkat min 3. Ini juga boleh, sama aja. Yang penting pemahaman tentang logaritma itu tahu. Terus tadi kan mengubah bentuk logaritma ke dalam bentuk pangkat. Sekarang saya kasih contoh kebalikannya, yaitu dari pangkat menjadi logaritma. Sebenarnya juga sama aja. Misal 7 pangkat min 2 sama dengan 1/49. Jangan lupa, berarti di sini ini menjadi X,
X-nya, ini menjadi A-nya, ini menjadi N. Jadi penyelesaiannya sama aja. Langsung pertama A-nya dulu, 7 log 1/49 sama dengan min 2. Udah toh. Terus satu lagi. Misal ini 2 pangkat 3/2 N. Saya kasih variabel ya. Sama dengan 4. Juga sama aja. A-nya dulu, X-nya dulu 4. X-nya kan 4. A-nya 2. N-nya 3/2 N. Kita tulis dulu, berarti 2 log 4 sama dengan 3/2 N. Oke, sekarang kita lanjut ke sifat-sifat logaritma. Tadi kan sudah untuk pengenalan logaritma, sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Sifat yang pertama yaitu misal ada A log A, maka jawabannya 1. Apabila ada A log 1, maka jawabannya 0. Yang terakhir, misal ada log 10 sama dengan 1. Kenapa bisa? Karena begini. A log A, apabila kita ubah ke bentuk pangkat kan menjadi A pangkat 1 sama dengan A. A pangkat 1 kan A. Lalu yang kedua, A log 1 kenapa 0? Karena A pangkat 0 mesti hasilnya 1. Semua bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya akan 1. Maka untuk A log 1 maka hasilnya 0. Lalu untuk yang ini, kenapa log 10 bisa sama dengan 1? Karena di sini kan kita tidak mengetahui A atau numerusnya berapa. Karena numerusnya tidak ditulis, maka kita anggap ini 10. Maka di sini 10 log 10 maka sama dengan 1. Karena kita masuk ke rumus sifat yang pertama tadi. Oke, sekarang sifat logaritma yang kedua adalah misal ada A log X ditambah A log Y, maka hasilnya adalah A log X Y. Gitu, mudah kan? Sangat mudah untuk dihafal. Tuh, sifat yang ketiga, misal ada A log X dikurangi, ini kan ditambah, ini dikurangi, maka dikurangi A log Y, maka hasilnya ini kita bagi A log X per Y. Perbedaannya cuma sedikit kan. Lalu sifat yang keempat, misal ada A log X pangkatkan N, maka akan menjadi N-nya ini kita jadikan koefisien. Jadi seperti ini, N A log X. Nah, N-nya pindah menjadi angka biasa di depan. Jadi seperti itu. Mudah kan? Lalu sifat yang kelima sekarang. Sifat yang kelima, misal di sini numerusnya kita pangkatkan M. Lalu log X pangkat N. Nah, kalau kita melihat seperti ini, sama aja. Ini kita pindah ke sini. Yang ini kita buat menjadi pembaginya. N per M
A log X. Cuma gitu saja, mudah. N-nya pindah ke depan, M-nya menjadi pembaginya. Cuma gitu saja sifat-sifat logaritma yang ada 5 yang harus dihafalkan ya tentunya. 5 ini. Yang satu maaf sudah saya hapus. Oke, sekarang akan saya kasih contoh soal untuk logaritma. Misal ada soal gini, 2 log 6 ditambah 2 log 18 dikurangi 2 log 27. Jadi cara pengerjaannya gini. Jadi tadi kan sesuai dengan prinsip kedua dan ketiga ya. Apabila ada penjumlahan dan pengurangan, maka kita kalikan atau kita bagi. Jadi langsung saja seperti ini. 2 log 6 kali 18 karena dijumlah, terus dibagi dengan 27. Lalu hasilnya adalah 2 log ini kita bagi menjadi bagi 3, 9 bagi 3, 6 bagi 3 lagi 3, 2 bagi 3, 1, 2 berarti 2 log 4. Apakah sudah selesai? Belum, kita masih bisa sederhanakan lagi. 4 itu kan jadi 2 pangkat 2. Nah, sesuai dengan prinsip yang ketiga tadi, 2-nya kita pindahkan ke depan menjadi 2 kali 2 log 2. 2 log 2 sesuai dengan prinsip yang pertama adalah 1, maka hasilnya adalah 2. Ini jawabannya. Lalu saya berikan untuk contoh yang kedua. Misal ada 3 log 9 ditambah 3 log akar 3 kurang 2 kali 3 log 27. Untuk menyelesaikan seperti ini kita sederhanakan dulu angka-angkanya ini. 3 log 9 kan berarti 3 pangkat 2 ditambah akar 3 berarti 3 pangkat setengah. Kita tulis 3 log 3 pangkat setengah dikurang 27 kan 3 pangkat 3 berarti 2 kalikan 3 log 3 pangkat 3. Setelah itu kita keluarkan pangkat-pangkatnya menjadi 2, 3 log 3 ditambah setengah 3 log 3 dikurang 2 kali 3 langsung saja 6 ya. 6 3 log 3. 3 log 3 bisa kita hilangkan semuanya menjadi 1. Maka langsung saja 2 ditambah setengah dikurang 6. Berarti jawabannya berapa? Min 7/2. Wah, atau kalau enggak jangan langsung lah, nanti bingung. Kita buat sini aja biar mudah. 2 berarti sini 4 tambah 1 kurang 12. 5 kurang 12/2. Jawabannya adalah 7/2. Min 7/2. Ini adalah jawabannya. Mudah bukan? Logaritma akar pangkat itu sebenarnya mudah. Cuma agak angkanya yang agak rumit, tapi hasilnya nanti juga cukup mudah juga.
Terus saya kasih contoh lagi untuk contoh yang ketiga. Biar paham, saya kasih satu contoh lagi. 8 log 32 ditambah 8 log 16 ditambah 8 log 128. Langsung saja, yang mudah. Karena sudah sama semua, 8 log ya, langsung saja 8 log langsung 32 kali 16 kali 128. Oh maaf, ini harusnya tadi dikurangi ya. Mengalir perkaliannya kebanyakan, bingung aku. Nah kalau gini kan agak mudah juga pengerjaannya. Berarti kita langsung saja hasilnya 8 log, langsung saja ini 4 ya. 8 log 4 bisa sederhanakan kan. 8 berarti berapa? 2 pangkat 3 log 2 pangkat 2. Ini sudah sama. Kita ambil ininya keluar menjadi 2/3 2 log 2. Berarti jawabannya adalah 2/3. Karena 2 log 2 adalah 1. Sudah, jawabannya ini 2/3. Selesai. Ini adalah contoh untuk yang sederhana. Ini saya kasih contoh yang agak sulit sedikit. Misal gini, log X sama dengan 1/3 log 8 ditambah log 9 dikurang 1/3 log 27. Nah, gimana cara pengerjaannya? Langsung saja kita sama dengan yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. 1/3, karena ini kan kita masukkan saja 1/3, kita masukkan menjadi log 8 pangkat 1/3 ditambah log 3 pangkat 2 dikurangi log 27 pangkat 1/3. Kita sederhanakan ya. 8 itu kan 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 pangkat 1/3 hilang menjadi 2 pangkat 2 ditambah log 3 pangkat 2 dikurang log 3 pangkat 3 1/3 menjadi 3 pangkat 1. Hasilnya menjadi log 2 ditambah log 3 dikurang log 3. Oh ya, ini gak usah kita sederhanakan aja. Kita tetapkan jadi 9 aja. Nah, karena ini nanti akan kita kalikan. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja 2 kali 9 kali 3
Ini dibagi ini 3, hanya log 6. Tadi log X sama dengan log 6, maka X sama dengan 6. Lognya kita coba. Nah, oke teman-teman, terima kasih sudah nonton untuk pembahasan tentang pangkat akar logaritma untuk yang part kedua. Kita akan berlanjut untuk part yang ketiga, membahas tentang lanjutan dari prinsip-prinsip logaritma. Untuk teman-teman yang suka video ini, silahkan like untuk yang suka, dan yang ingin memberikan kritik dan saran silahkan di kolom komentar supaya membangun, supaya saya bisa untuk menjadi yang lebih baik. Dan yang penting jangan lupa subscribe serta share ke teman-teman semuanya supaya video saya tentang belajar matematika menjadi bermanfaat dan dikenal semua orang. Terima kasih, sampai jumpa untuk ke part yang ketiga.